Jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Nah, semoga pada pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, sebelumnya di video sebelumnya Ibu kan sudah menjelaskan tentang materi aturan pencacahan. Nah, sekarang Ibu akan langsung saja masuk ke materi baru, yaitu melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi tentang permutasi. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya, yuk simak videonya. Nah, baik. Di sini Ibu akan langsung saja menjelaskan materi permutasi. Nah, jadi permutasi di sini itu merupakan suatu unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Nah, jadi pada permutasi itu urutannya diperhatikan ya, sehingga AB itu belum tentu sama dengan BA. Nah, jadi permutasi itu unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Jadi suatu susunan unsur-unsur yang berbeda dalam urutan tertentu. Nah, jadi pada permutasi itu urutan diperhatikan. Nah, ini diperhatikan ya. Ngerti? Nah, jadi kalau urutannya diperhatikan, berarti AB itu belum tentu sama dengan BA, seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi di dalam permutasi itu terdapat juga bagian-bagiannya. Nah, jadi ada 3 bagian, nanti kita akan bahas satu persatu bagiannya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini Ibu akan membahas yang notasi permutasi. Jadi, secara umum notasi permutasi itu dirumuskan sebagai berikut ini. Nah, sebagai ini. Nah, jadi ini merupakan notasi permutasi. Ini. Nah, jadi notasinya itu P N, R itu sama dengan N faktorial. Nah, ini di atas N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, jadi untuk permutasi, kalian ingat rumusnya yang ini ya. Nah, jadi selanjutnya, Ibu akan bahas untuk contoh soalnya. Nah, ini contoh 1. Nah, di sini kalian disuruh menentukan P 8,3. Jadi, kalian disuruh menentukan P 8,3. Jadi kita tulis karena 8-nya ini merupakan N dan 3-nya ini adalah R. Nah, jadi kita tulis P 8,3 sama dengan sesuai dengan rumus pada slide sebelumnya. Jadi kita tulis N-nya itu sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial. Jadinya kita dapatkan 8 faktorial per 5 faktorial. Kita dapatkan ini dari P 8,3. Nah, sekarang kita buat dia 8 faktorialnya. Nah, jadi ini ada sangkut pautnya dengan notasi faktorial. Nah, jadi kalian bisa gunakan rumus faktorialnya itu ke dalam permutasi ini. Nah, jadi 8 faktorial itu sama dengan, seperti biasa kita hitung mundur. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 5 faktorial. Berarti 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti sekarang kita bisa coret angka-angka yang sama. Seperti ini.
Berarti sekarang kita tinggal mengalihkan 8 dikali 7 dikali dengan 6. Jadinya 336, atau bisa juga kalian buat 8 faktorial 8 faktorial salah sebentar ya, 8 faktorial Nah, jadi dapat ditulis 8 faktorial per 5 faktorial itu sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Per 5 faktorial. Sekarang kita coret. Nah, jadinya dapatnya 8 dikali 7 dikali 6. Kan sama kan? Dengan ini jadinya dapatnya 336. Sama kan? Nah, jadi kita dapatkan hasilnya itu permutasi dari 8,3 itu sama dengan 336. Selanjutnya, Ibu punya contoh yang kedua. Jadi, berapakah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kan 6 jumlahnya kan? 6 apabila angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan. Gimana caranya? Nah, yuk simak penjelasannya. Nah, jadi caranya itu kita tulis dia n-nya itu sama dengan 6. Ini kan, n-nya itu sama dengan 6. Jadi dia merupakan angka yang diambil kan? Berarti 6, 4-nya itu ini hanya menggunakan 4 angka. Seperti itu. Berarti kita tulis P 6,4 sama dengan, berarti kan 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. Nah, jadi sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini bisa kita coret. Jadinya hanya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 6 dikali 5 30 dikali 4 120 dikali 3 sama dengan 360. Jadi kita dapatkan hasilnya permutasi dari 6,4 itu sama dengan 360. Selanjutnya kita masuk ke bagian permutasi yang kedua, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, jadi banyaknya permutasi n unsur. Nah, jadi banyaknya permutasi n unsur yang memuat K, L, dan M unsur yang sama itu dapat ditentukan dengan rumus
P, N, K, L, M. Itu sama dengan N faktorial per K faktorial, L faktorial, dan M faktorial. Nah, jadi kalian dapat menggunakan rumus ini jika kalian menemukan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Apa sih maksud unsur yang sama? Nah, nanti kita lihat di contoh soalnya. Nah, jadi ini permutasi dengan beberapa unsur yang sama itu, jadi banyaknya permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M unsur yang sama itu dapat kita gunakan rumus P, N, K, L, M itu sama dengan N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Langsung saja kita masuk ke rumus. Langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini merupakan contoh dari bagian permutasi pada slide sebelumnya. Jadi contohnya itu, berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Dari kata matematika. Jadi berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata tersebut? Nah, jadi cara yang pertama, kita hitung dulu dia berapa banyak hurufnya ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi banyaknya kata dari kata matematika atau banyaknya huruf dari kata matematika itu ada 10 huruf. Jadi kita tulis dia 10 huruf. Nah, sekarang kita lihat di dalam jadi untuk kita lihat di dalam kata matematika itu terdapat huruf M, kemudian ada huruf A, kemudian ada huruf T, kemudian ada huruf E. Nah, sekarang hitung dia satu-satu. Setiap huruf itu ada berapa? Sekarang kita hitung banyaknya huruf M. Banyaknya huruf M itu kan ada 1, 2. Kita tulis 2 kan? Kemudian kita lihat banyaknya huruf A. Banyaknya huruf A. Ini ada 1, 2, 3. Berarti ada 3. Sekarang kita lihat berapa banyaknya huruf T. T ada 1, ada 2. Ada 2. Nah, sedangkan untuk huruf I dan E itu ada masing-masing 1 kan? I dan E itu masing-masing 1. 1 ini E, ini I, ya lagi 1, ada K juga 1 dia. Jadi nggak usah dihitung karena sudah 1 dia. Jadi berapa banyaknya kata yang dapat disusun dari kata matematika? Jadi kita lihat untuk banyaknya huruf itu keseluruhan itu kan ada 10, kemudian banyaknya M itu ada 2, kemudian banyaknya A itu ada 3,
Dan kemudian banyaknya T itu ada 2. Kemudian untuk banyaknya I, E, dan K itu ada masing-masing 1. Nah, jadi kita dapat tulis P sama dengan N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Nah, jadi kita dapatkan N-nya itu 10. 10 faktorial, kita masukkan ini ke penyebut. Jadinya 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Jadi kita, ini sama dia, jadinya 10 per 2 faktorial Nah, jadi kalian tinggal untuk disama dengannya ini, sebelum kalian mendapatkan ini, kalian ini tinggal coret-coret angka. Nah, ini nanti kalian ketika kalian menjabarkan ini, nanti kalian tinggal coret-coret angka yang sama, kemudian langsung dah kalian operasikan yang nilai sisanya, seperti itu, angka sisanya. Kalian tinggal operasikan saja itu, dan nanti akan mendapatkan hasil ini, 151.200. Kalian akan mendapatkan nilainya itu 151.200. Nah, ini merupakan contoh dari permutasi bagian yang kedua. Sekarang kita akan lanjut ke permutasi bagian ketiga, yaitu permutasi siklis. Nah, jadi permutasi siklis ini merupakan permutasi yang cara menyusunnya itu melingkar dia. Nah, nanti kalian akan menemukan soal-soal misalkan mereka duduk melingkar seperti itu. Nah, jadi di sana akan menggunakan permutasi siklis. Nah, jadi permutasi siklis itu merupakan permutasi yang cara menyusunnya itu melingkar, sehingga banyaknya menyusun n unsur itu yang berlainan dalam lingkaran itu kita dapat menulisnya dengan ini. Dengan P siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, jadi kita dapat menggunakan rumus P siklis itu n dikurang 1 faktorial. Selanjutnya, ketika kalian sudah tahu rumus, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, contohnya itu, berapa banyak cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, jadi berapa banyak cara ketika ada 5 orang dalam suatu pesta makan itu kita atur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, jadi caranya itu gampang sekali. Nah, jadi banyaknya cara penyelesaiannya. Nah, banyaknya susunan duduk 5 orang yang mengelilingi sebuah meja bundar itu adalah 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Jadi 4 faktorial kan sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3. 3-nya jelek sekali, sebentar ya. Dikali 3 4 dikali 3 kali 3. Maaf ya, jelek sekali nih Ibu pakai
keyword. Kali 3 dikali 2. Nah, seperti itu kan, dikali 1 lagi 1. Jadi satunya kan bisa nggak ditulis. Nah, jadi 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2. 4 kali 3 kan 12, 12 dikali 2, 24. Jadi sama kan hasilnya. Nah, jadi banyaknya susunan duduk 5 orang yang mengelilingi sebuah meja bundar itu adalah sebanyak 24 susunan. Nah, seperti itu untuk contoh yang siklis. Untuk contoh permutasi siklis ini seperti ini dia. Nanti kalian bisa lihat latihan-latihan soalnya lagi di buku paket atau modul yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi di video pembelajaran Ibu hanya memberikan satu contoh soal atau dua mungkin. Nah, jadi untuk lebihnya nanti akan kita lakukan diskusi contoh soal itu di WA group. Nah, selanjutnya Ibu punya kuis buat kalian. Seperti biasa, kalau kalian bisa menjawab kuisnya berarti kalian mendapatkan 10 poin kan. Sekarang ini untuk soal kuisnya. Nah, jadi untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, jadi tersedia 7 calon. Jadi sini tersedia 7 calon. Nah, banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah, jadi untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, jadi di dalam perlombaan ini atau di dalam calon-calon penjabat ini terdapat atau tersedia 7 calon. Nah, jadi banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah titik-titik. Silakan nanti kalian jawab, langsung kirimkan di WA group. Jadi yang sudah menjawab benar nanti mendapatkan 10 poin. Yang sudah usaha nanti akan Ibu berikan beberapa poin. Nah, sekian untuk materi permutasi. Nanti untuk video-video selanjutnya atau seperti kombinasi lanjutan untuk pendekatan selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan pada video pembelajaran selanjutnya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya.